Salam jumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas kesebangunan bangun datar. Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Saya coba simpulkan dalam dua syarat. Yang pertama, untuk dikatakan sebangun adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua adalah perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Oke, ini kata kuncinya. Ada dua syarat. Yang pertama, mari perhatikan dua bangun datar, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Kita mau identifikasi apakah kedua bangun ini dikatakan sebangun. Yang pertama, syarat pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kita lihat, baik sudut A maupun sudut B maupun sudut C, kedelapan sudut daripada bangun ini semua berbentuk sama, yaitu siku-siku. Maka sudutnya sudah sama besar, yaitu 90 derajat. Berarti syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, kita mencoba mencari perbandingan sisi yang bersesuaian dan apakah nanti perbandingan itu senilai. Yang pertama saya ambil dari panjang AB. Panjang AB, panjang dengan panjang. Panjang AB saya bandingkan dengan panjang EF. Maka 16 saya bandingkan dengan 8, maka nilainya adalah 2. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil sisi yang lain, yaitu lebar. Lebar AD saya bandingkan dengan lebar FG. Lebar AD saya bandingkan dengan lebar FG. Sama dengan 4 berbanding 2. Maka 4 bagi 2 sama dengan 2. Kita menemukan nilai perbandingan 2, baik itu pada sisi panjang maupun pada sisi lebar, sehingga perbandingan ini dikatakan perbandingan yang senilai. Maka syarat yang kedua ini terpenuhi. Itu berarti bahwa bangun persegi 4 atau persegi panjang ABCD ini dikatakan adalah bangun yang sebangun dengan EFGH. Itu dengan dua syarat tadi. Next, ada dua contoh yang sama dengan nilai yang berbeda. Sama, yang kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi sudut. Nah, dari dua bangun ini sama persegi panjang ABCD dan EFGH, untuk syarat yang pertama saya kira kita bisa simpulkan bahwa ini terpenuhi karena kedelapan sudut dari bangun ini, baik itu pada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH, sama-sama bentuknya 90 derajat atau siku-siku. Yang kedua, kita buktikan dengan perbandingan sisi yang bersesuaian. Apakah nanti hasilnya senilai? Sama yang kita lakukan pada contoh yang pertama tadi. Mari kita lihat. Kita ambil kesimpulan contoh yang pertama, panjang AB kita bandingkan dengan panjang EF. Panjang EF. Mari kita lihat. 16/10, 16 dibagi atau berbanding 10. Ini kita sederhanakan, kita bagi 2, di atas kita bagi 2, di bawah kita bagi 2. Maka setelah dibagi 2 nilainya 8, yang di bawah dibagi 2 sama dengan 5. Berarti nilainya 8/5. Ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Lalu kita ambil lebar AD, kita bandingkan dengan lebar FG. Lebar FG yaitu 4 berbanding 6. Kita sederhanakan, ini kita bagi 2, di bawah dibagi 2, di atas dibagi 2, maka kita akan menemukan 4 dibagi 2 dapat 2, 6 kita bagi 2 dapat 3. Maka kalau kita melihat hasil perbandingan antara panjang dan lebar daripada bangun itu adalah 8/5 dan 2/3. Berarti perbandingannya tidak senilai. Maka syarat yang kedua ini tidak dipenuhi. Berarti kita simpulkan bahwa persegi panjang ABCD dikatakan tidak sebangun dengan persegi panjang EFGH. Ya. Dua syarat itu membuktikan bahwa bangun ini tidak sebangun. Seringkali kita mengalami kesulitan dalam membedakan mana itu kongruen dan mana itu sebangun. Di sini kita bisa melihat sama-sama apa perbedaan dan ada beberapa persamaan daripada kekongruenan dan sebangun. Yang pertama, besar sudutnya sama, pada sebangun juga besar sudutnya sama. Yang kedua, bentuknya sama, di sebangun juga bentuknya sama. Yang ketiga,
Pada kongruen ukurannya sama, tapi pada sebangun ukurannya beda, tapi sebanding. Nah, ini letak perbedaannya. Dan yang keempat, kongruen itu sudah pasti sebangun, sementara pada kesebangunan itu belum tentu kongruen. Ini 4 poin dari kekongruenan dan kesebangunan ini membantu kita untuk memahami apa yang menjadi perbedaan dari keduanya antara kekongruenan dan kesebangunan. Untuk lebih memahami, kita akan mencoba pada beberapa contoh soal yang berikut. Dari soal ini kita perhatikan, tentukan panjang EF dan nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk mempermudah kita menjawab soal ini, kita akan tentukan dulu atau mengidentifikasi dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Mari kita lihat sudut dan sisi yang bersesuaian. Kalau kita lihat sudut G ini bersesuaian dengan sudut C, ya. Jadi sudut G ini sama dengan sudut C. Lalu kalau kita lihat sudut H itu sama dengan sudut D. Kalau kita perhatikan dengan baik, ya. Lalu sudut E itu sama dengan sudut A. Dan terakhir sudut F itu sama dengan sudut B. Nah, itu kalau kita lihat untuk menentukan tempat sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, yang kedua adalah sisi yang bersesuaian. Mari kita lihat. Sisi yang bersesuaian itu adalah saya ambil di EF. EF itu kalau kita identifikasi, dia bersesuaian dengan sisi AB. Ya. Lalu kemudian sisi FG. FG itu senilai juga dengan BC, ya, bersesuaian. Kemudian sisi GH, ya, GH itu dengan CD, dan HE itu bersama dengan AD atau DA. Nah, keempat sisi yang tadi kita pasangkan itu, ke-8 sisi yang kita pasangkan itu harus memenuhi syarat, yaitu nanti semua adalah senilai, perbandingan senilai. Oke, tapi nanti kita akan buktikan. Yang pertama dulu, kita menentukan panjang EF. Panjang EF, ya, panjang EF. EF kita ambil ini, EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC. Kenapa kita bandingkan seperti itu? Karena dikatakan tadi itu adalah perbandingannya sisi yang bersesuaian, perbandingannya senilai, ya, dua sisi yang senilai. Mari kita lihat berapa panjang FG. Di situ kita lihat FG sama dengan 28. EF ini belum ada. Kemudian AB-nya adalah 20. Kemudian FG adalah 28 dan BC adalah 35. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang. Seperti ini kita kali silang. Maka EF sama dengan 20 dikali 28 dibagi 35. Bagi 35. Sederhana saja, gampang saja. Ini kita bagi ini kita sederhanakan dulu, kita bagi 5 dapat 7, ini kita bagi 5 dapat 4. Lalu ini kita bagi 7 dapat 4. Jadi sisa yang kita akan kalikan adalah 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Maka panjang EF yang kita temukan adalah 16 cm. Cukup mudah, bukan? Yang berikut, kita akan menentukan nilai daripada sudut X, Y, dan sudut Z. Nah, sangat mudah kita akan menentukan karena tadi di awal kita sudah menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Mari kita lihat. Sudut X, ya, atau sudut G ini nilainya sama dengan sudut C. Ya, ini ya. Sebelumnya itu mari kita lihat. Perhatikan gambar pertama.
saya bagi dua, ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Pada gambar pertama ada sifat bahwa jumlah sudut dalam segi 4, ya, jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. 360 derajat. Nah, pada sudut E di sini adalah 90 derajat, pada sudut F di sini juga adalah 90 derajat, dan di sini sudah ada 127 derajat, maka sisanya untuk mendapatkan 360 derajat itu berapa? Nah, ini sudah mempermudah kita untuk menemukan itu, sehingga kita bisa menemukan bahwa 360 derajat itu dikurang 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 127, itu untuk mendapatkan nilai X. Maka X sama dengan, kalau kita hitung, maka kita temukan adalah 360 dikurang 307 derajat, maka X sama dengan 53 derajat. Maka besar sudut X ini adalah 53 derajat. Oke, dengan mudah kita temukan. Nah, untuk kita temukan nilai X, Y dan Z, saya kira cukup mudah. Tadi kita lihat di sini nilai Y itu adalah sudut D, sudut D. Mana tadi yang sudut D itu adalah berpasangan dengan sudut H. Nah, karena sudut H sama dengan sudut D, maka kita lihat saja mana sudut H. Ini ya, ini dengan ini ya. Maka nilainya adalah 127 derajat. Karena tadi kita sudah mengidentifikasi di awal. Lalu yang bagian Z, mana sudut Z? Oh, ini. Berarti sudut C. Nah, sudut C tadi di sini catatan kita adalah sama dengan sudut G, sama dengan sudut G. Mari kita coba lihat di gambar. Mana sudut G itu? Oh, ternyata ini adalah 53 derajat. Saya kira cukup mudah dan tidak sulit kita menyelesaikan soal ini. Yang jelas bahwa kita harus mengidentifikasi dulu sudut-sudut yang bersesuaian, lalu kemudian kita mencoba mencari perbandingan sisi yang bersesuaian tersebut itu senilai. Oke, kita pindah pada soal yang berikut. Gambar di samping menunjukkan dua bangun datar yang sebangun. Jadi ini sudah dikatakan dua bangun datar yang sudah sebangun. Ini kata kuncinya ya. Berarti bangun ini sudah sebangun. Hitunglah panjang AB dan panjang QR. Mari kita selesaikan. Yang pertama bagian A, panjang AB. Oke, AB ini ya, AB ini kalau kita lihat gambarnya dia bersesuaian dengan panjang PQ. Saya panggil PQ. Kemudian saya ambil lagi yang di ini CD ya. CD ini bersesuaian dengan SR. Oke, SR. Sehingga saya bisa langsung saja AB PQ-nya sama dengan 16, kemudian CD-nya 6/12. Ini seperti ini kita kali silang. AB sama dengan 16 dikali 6/12. Ini dibagi 6, sisa 2. 6 dibagi 12, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka nilai AB yang kita temukan adalah 8 cm. Oke, cukup mudah ya. Lalu kita ke bagian B. Bagian B itu adalah panjang QR ya. Panjang QR berarti kita ambil dari trapesium yang besar ini. Panjang QR ini lagi ya. QR kita bandingkan dengan AD. Ya, oke. Kita bandingkan dengan AD. Lalu kayak saya ambil sisi ini lagi, SR saya bandingkan dengan CD. Saya bandingkan dengan CD. Mari kita lihat QR-nya berapa. QR-nya belum ada, AD-nya sama dengan 4, SR-nya sama dengan 12, dan CD-nya sama dengan 6. Maka QR sama dengan 4 dikali 12/6. Ini habis sisa 2. Berarti QR 4 kali 2 sama dengan 8 cm. Maka dengan mudah kita menemukan bahwa nilai AB
8 cm dan juga nilai QR adalah 8 cm. Itu karena kita sudah mengidentifikasi soal bahwa di soal ini dikatakan dua bangun yang sudah sebangun, sehingga dengan mudah kita mencari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, dan itu sangat membantu kita untuk menemukan atau menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Ini ada latihan di rumah, kalian bisa coba dengan soal ini. Ada sebuah karton dan gambar foto yang akan dipasang. Di situ ada penjelasan soal dan ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian coba jawab berdasarkan apa yang saya sudah jelaskan dalam kesebangunan dua bangun datar ini. Oke, selamat mencoba di rumah, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.